sejarah Indonesia dijajah selama 350 tahun. Apakah itu suatu kebenaran ataukah hanya fakta yang salah? Mari kita bahas semua ulasannya di sini. Sekitar 2 abad lalu dunia berada di bawah telapak kaki bangsa Eropa. Hampir semua bangsa masuk ke dalam genggaman kolonialisme atau penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Kerajaan Inggris pada masa itu misalnya memiliki jajahan di 5 benua. Di belakangnya menyusul Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, dan Jerman. Apa yang baik dan beradab dibuat berdasarkan nilai-nilai mereka. Segala hal bertentangan dengan nilai-nilai mereka dianggap barbar. Tidak beradab maka perlu untuk ditaklukkan. Semboyan yang berkibar kencang pada masa itu adalah gold, emas, gospel, Injil Kristiani, dan glory, kejayaan. Kejayaan alam dikeruk habis, dibeli dengan harga murah, bahkan dirampas lalu dibawa ke negara-negara Eropa untuk membangun tanah airnya. Di dalam proses itu bangsa yang menjadi korban kolonialisme tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, dan penderitaan yang panjang. Indonesia salah satu di dalamnya, konon bahkan dijajah hingga 350 tahun. Namun benarkah? Bagaimana sebuah bangsa begitu bodohnya merasa telah dijajah selama ratusan tahun? Setiap memperingati Hari Proklamasi Indonesia atau saat kita belajar sejarah di sekolah SD sampai SMA, ketika ditanya berapa tahun Indonesia dijajah Belanda, secara sempak kita menjawab 350 tahun, 3,5 abad. Apakah benar Indonesia dijajah selama 350 tahun? Selemah atau separah itu kan negara yang gemah Ripah Lojinawi ini dijajah selama itu. Mitos ini agaknya perlu dibongkar dan dikritisi sehingga ada pelurusan sejarah bagi bangsa ini. Sebab selama berpuluh-puluh tahun kita telah dicekoki dengan informasi yang tidak jelas, bahkan tak bisa dipertanggungjawabkan secara historis maupun akademis. Masyarakat memang tidak bisa disalahkan karena anggapan itu sudah tertulis dalam buku-buku pelajaran sejak sejarah Indonesia merdeka. Tidak bisa disalahkan juga ketika Bung Karno mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Sebab ucapan ini hanya untuk propaganda untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia saat perang kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Bung Karno menyatakan propaganda itu untuk mengcounter ucapan para penguasa Hindia Belanda. De Jong misalnya dengan arogan berkata, Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi. Lalu Kolgin yang dengan pongahnya berkoar, Belanda tak akan tergoyahkan karena Belanda ini sekuat gunung Mont Blanc yang berada di Alphen. Profesor Master G.J. Racing, sejarawan Universitas Indonesia keturunan Belanda juga pernah membantah Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Menurut guru besar sejarawan kelahiran Yogyakarta tahun 1911 ini, penjajah Belanda yang dikatakan selama 350 tahun menguasai kepulauan Indonesia sebenarnya tidak lebih dari mitos politik belaka yang tidak bisa bertahan melawan ujian kebenaran sejarah. Merujuk pada penelitian G.J. Racing dan ucapan para penguasa Hindia Belanda tersebut, justru yang benar adalah sebaliknya, yakni Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah yang sekarang dikenal bernama Indonesia. Berdasarkan uraian ini kita bisa menghitung berapa lama sesungguhnya Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Jika awal penjajahan dihitung pada tahun 1602 saat berdirinya POC BUMN Belanda, maka ditambah 350 tahun kita baru bisa merdeka pada tahun 1952. Jika dihitung lagi pada tahun 1800 saat pemerintah Belanda mengambil alih POC yang bangkrut ditambah 350 tahun, maka kita bisa baru merdeka pada tahun 2150. Atau jika dihitung lebih awal lagi saat pertama kali Belanda datang ke Nusantara yaitu di Banten pada tahun 1596, jika ditambah 350 tahun maka kita merdeka pada tahun 1946. Padahal Belanda sendiri menjajah kita hingga tahun 1942. Itu pun diselingi oleh penjajahan Inggris dan setelah itu Jepang yang menjajah kita pada tahun 1942 sampai 1945. Bagaimana dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengakuan Belanda pada kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949? Tidak ada orang yang tahu secara pasti dari mana angka 350 tahun itu. Kalaupun itu dihitung sejak kedatangan pertama kali armada Belanda pimpinan Cornelius de Houtman pada tahun 1596, seperti yang diterangkan tadi, saya pikir itu tidak tepat juga. Bukankah saat pertama kali mereka datang ke Pelabuhan Banten tujuannya hanya berdagang, bukan melakukan penjajahan? Belanda pada saat itu sama seperti pedagang-pedagang dari negara lain, Portugis, Spanyol, Inggris, India, dan Cina, menjalin hubungan dagang dengan daerah tersebut. Alih-alih menjajah, mereka bahkan terikat kesepakatan dengan Kerajaan Banten dan justru mempersembahkan upeti kepada Sultan Banten. Tahun 1613 sampai 1645 Sultan Agung dari Mataram adalah raja besar yang menguasai seluruh Jawa, kecuali Banten, Batavia, dan Blambangan. Jadi tidak bisa dikatakan Belanda sudah menjajah Pulau Jawa, yang menjadi bagian Indonesia kemudian. Selama ratusan tahun dari mulai terbentuknya Hindia Belanda pasca keruntuhan POC, Belanda justru harus berusaha keras menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara, hingga terciptanya Vak Nederlandika. Tentu saja tidak mudah.
Berbagai perang melawan kolonialisme muncul seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Jambi, Perang di Lampung, Perang di Lombok, Perang Puputan Bali, Perang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, perlawanan di Sumatera Utara, Perang di Tanah Batak, dan Perang di Aceh. Peperangan di seluruh Nusantara itu baru berakhir dengan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1912, sehingga orang Aceh hanya mengakui mereka dijajah selama 33 tahun. Jadi sebenarnya baru setelah tahun 1912, Belanda benar-benar menjajah seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Republik Indonesia. Namun jangan lupa pula bahwa antara 1811 sampai 1816, pemerintahan Hindia Belanda sempat diselingi oleh pemerintahan interregnum antara Inggris di bawah latihan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Karena itulah secara tegas dan tanpa tedeng aling-aling kita harus mengkoreksi dan mensosialisasikan bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak pernah dijajah oleh negara manapun apalagi Belanda selama 350 tahun. Karena yang mereka kuasai adalah kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di wilayah Indonesia sekarang. Itu pun tak boleh digeneralisasikan secara kolektif 350 tahun. Sebab kerajaan-kerajaan tersebut tidak ditundukkan dalam waktu yang bersamaan, tetapi secara berturut-turut selama dalam waktu kurang lebih dari 300 tahun. Indonesia dijajah hanya 4 tahun. Beberapa sejarawan bahkan berani menyebut penjajahan Belanda atas Indonesia hanya terjadi 4 tahun. Itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1949, yakni melalui agresi militer Belanda 1 dan 2, juga pergolakan di daerah-daerah. Apa sebabnya? Sebelum 1945 secara de facto dan de jure memang Republik Indonesia belum ada. Logika historisnya nama Indonesia sendiri baru disebut-sebut di kalangan ilmuwan ketika seorang etnolog Jerman bernama Adolf Bastian 1826 sampai 1905 menulis sebuah buku yang berjudul Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Sebelum 1945, wilayah Indonesia memang dikenal sebagai Hindia Belanda, artinya India milik Belanda. Itu untuk membedakan dengan Hindia Barat atau India yang dimiliki Inggris. Dua nama itu murni hasil kesepakatan antara bangsa penjajah semata, dan jauh sebelum ada nama Hindia Belanda, kawasan kita lebih dikenal sebagai Nusantara, artinya di antara pulau-pulau. Secara resmi negara Republik Indonesia sendiri baru terbentuk sejak diproklamasikan pada tahun 17 Agustus 1945. Jika terbentuknya saja baru tahun 1945, lantas kapan pula Belanda pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun? Tapi sudahlah, mungkin saat ini masyarakat belum bisa mendalami fakta dan logika sejarah itu. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda sebagai ilmu pengetahuan tambahan. Dan jangan lupa tetap like,